Yo Temagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Tentu di minggu ini kita kembali mendapatkan spoiler One Piece setelah seminggu lamanya kita beristirahat. Beberapa hal tentunya akan menjadi topik panas dalam lanjutan chapter 1110 yang akan keluar di minggu ini. Jadi kita akan mendapatkan chapter yang unik, yakni angka 1110. Akankah ada kejadian yang menggemparkan lagi untuk kita di chapter ini, terutama setelah munculnya dan berkumpulnya para Gorosei di Pulau Aegis ini setelah Saturnus memanggil mereka. Nah, akan ada beberapa kejadian yang di luar dugaan kita semua, dan ini akan memberikan kita gambaran tentang betapa mengerikannya situasi saat ini, terutama oleh para aliansi Luffy dan juga kawan-kawannya. Mereka harus bergegas keluar dari pulau tersebut karena mustahil untuk melawan para kakek-kakek legend saat ini. Nah, ada beberapa skenario yang Tamagon persiapkan. Apakah yang akan menjadi langkah selanjutnya dari Luffy dan kawan-kawannya untuk segera mengantisipasi keadaan mengerikan ini? Jadi tentu siapkan cemilannya terlebih dahulu, dan jangan lupa tinggalkan jempol kalian dan komentar mengenai apa prediksi kalian tentang chapter 1110 dengan angka yang cantik ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Pertarungan kini semakin intens di Pulau Aegis, apalagi sekarang beberapa orang telah bergabung ke dalam medan perang. Menjelang akhir chapter sebelumnya, kita melihat Luffy mendominasi Saturnus dan Kizaru di dalam pertempuran. Luffy untuk saat ini mengambil wujud Nika dan dia cukup kuat untuk menahan Kizaru dan juga Saturnus pada saat yang bersamaan. Luffy malah mempermainkan mereka dan menahan mereka untuk saat ini. Baik Kizaru maupun Saturnus tidak mampu melepaskan diri dari dominasi Luffy sepenuhnya di medan perang saat ini. Pada saat yang sama juga pengumuman dari Vegapunk akan dilakukan dalam waktu 10 menit seperti yang terlihat di chapter sebelumnya. Jadi ini berarti 5 tetua sangat ingin menghentikan pengumuman tersebut. Alhasil Saturnus pun berhasil memanggil seluruh dari tetua, dan kini Luffy berhadapan dengan mereka berlima secara bersamaan. Jika memang hype dari chapter 1110 ini akan benar-benar tinggi dan juga intens, maka tidak menutup kemungkinan bentuk dari buah iblis dari kelima Gorosei ini akan segera diperlihatkan. Kita tahu bahwa Saturnus berbentuk Ushi Oni. Semua tetua lainnya juga punya transformasi mengerikan, dan kemungkinan besar mereka akan muncul di hadapan Luffy di chapter mendatang. Nah, mengingat sebelumnya bahwa Saturnus langsung mengambil bentuk iblisnya ketika dia menggunakan lingkaran pemanggilan untuk muncul di Aegis, maka masuk akal untuk berasumsi bahwa Gorosei yang lainnya juga akan mengambil bentuk langsung dari buah iblis mereka. Mungkin dalam bentuk hibrida sama seperti yang Saturn ini lakukan. Tamagon masih punya spekulasi kuat mengenai para kelima Gorosei ini mempunyai perubahan bentuk persis seperti mitologi Tiongkok. Saturn berbentuk setan lembu, yakni Ushi Oni. Jupiter berbentuk domba, yakni gembala Saint Jupiter. Mars akan berbentuk unggas atau burung. Merkurius akan berbentuk babi atau babi hutan. Dan Venus sendiri akan berbentuk seekor anjing. Gorosei juga sepertinya terinspirasi dari cerita rakyat Jepang, di mana setiap Gorosei cocok dengan yokai atau iblis Jepang. Saturnus sapi, Ushi Oni. Jupiter domba, Nupepo. Mars yakni unggas, Itsumade. Merkurius yakni babi, Baku. Dan Venus sendiri adalah yokai anjing, Inumaki. Selanjutnya, kemungkinan besar chapter ini juga akan berfokus pada pertarungan Luffy melawan 5 Gorosei. Di chapter sebelumnya, Luffy mendominasi pertarungan melawan Saturnus dan Kizaru. Namun, menghadapi kelima Gorosei pada saat yang sama adalah sesuatu yang tidak mungkin akan mereka lakukan. Luffy bisa jadi mulai akan menggunakan haki penakluk tingkat lanjutnya dalam pertempuran. Dan ini salah satu aspek kekuatan yang sepertinya jarang dimanfaatkan oleh Luffy. Luffy kemungkinan besar akan kesulitan melawan 5 tetua secara bersamaan. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Nah, mengetahui bahwa Dory dan juga Brogy saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke Luffy berada. Kedua raksasa ini kemungkinan besar akan muncul untuk membantu Luffy nantinya. Tentu saja Sanji juga tidak terlalu jauh dari Luffy, namun dia saat ini memegang Vegapunk di tangannya. Jadi Dory dan juga Brogy akan menjadi bentuk dukungan utama yang akan Luffy terima nanti melawan kelima Gorosei.
Nah, saat ini keadaan di Aegea terlihat sangat mengerikan dan sangat sulit bagi Luffy untuk menghadapi semua orang ini sendirian. Karena itulah hal yang paling terbaik yang bisa dilakukan Luffy saat ini adalah tetap tinggal di Aegea sambil membiarkan kru serta Vegapunk melarikan diri. Dory dan juga Brogy kemungkinan besar akan tetap tinggal bersamanya dan bajak laut raksasa akan dikapteni oleh Oimu dan juga Kashi untuk sementara. Ada kemungkinan besar bajak laut topi jerami harus meninggalkan Aegea tanpa Luffy. Mengingat jika Luffy memutuskan untuk lari kembali ke kapal, semua Gorosei pasti akan menyerang semua orang dan ini akan mengakibatkan hilangnya nyawa. Jadi, Luffy harus tetap tinggal untuk menahan monster-monster kuat ini. Dory serta Brogy kemungkinan besar akan membantunya melakukan hal tersebut. Satu lagi hal yang menjadi poin kunci dari mereka akan kabur yakni tentunya robot kuno yang akan aktif dan segera melakukan evakuasi untuk menyelamatkan mereka semua dari penggerebekan yang dilakukan oleh semua Gorosei di Aegea. Ini masih menjadi skenario favorit dari semua orang dengan robot kuno yang akan hidup dan membawa mereka semua untuk kabur. Namun tentu saja ya itu tidak akan semudah yang dibayangkan. Bagaimanapun yang mereka lawan ini adalah 5 Gorosei, salah satu pemimpin tertinggi dari pemerintahan dunia yang tidak akan membiarkan semua orang kabur begitu saja. Nah, yang menarik di sini adalah muncul sebuah teori mengenai adanya petunjuk tentang Luffy yang akan mengalahkan Saturnus. Petunjuk tersebut muncul dari bentukan dari Saturnus sendiri. Nah, ada yang menarik di sebuah lukisan klasik yang berjudul Saturn Devouring His Son. Dalam lukisan itu nampak bagaimana sosok mitologi dari Yunani, yakni Cronus atau Saturn, memakan salah satu putranya akibat sebuah ramalan yang besar. Dalam ramalan tersebut disebutkan bahwa Cronus atau Saturn akan tewas oleh salah satu anaknya. Nah, lukisan ini dianggap sesuai dan mirip dengan situasi yang terjadi saat ini dalam dunia One Piece, terutama pertarungan dari Luffy dan juga Saturn. Luffy akan menjadi perwujudan atau gambaran dari sebuah awalan yang baru. Hal tersebut dianggap mirip dengan putra dari Saturn, yakni Cronus dalam lukisan klasik tersebut, yang dimana sosok putranya menjadi perwujudan dari transformasi atau perubahan yang potensial. Tekad Luffy untuk membebaskan mereka yang berada dalam kurungan atau cengkeraman dianggap memiliki korelasi dengan apa yang terjadi dengan Titan Cronus. Hal tersebut juga seolah memperdalam koneksi antara pertarungan Luffy dan juga lukisan ini. Lukisan tersebut menangkap ekspresi dari Saturnus yang ketakutan dan juga tampak tidak terkendali emosinya ketika dia memakan anaknya sendiri. Yups, ekspresi ini tampak sama dengan ekspresi yang Saturnus hadirkan di chapter 1108, di mana menurut Sanji dia tampak bukan seperti manusia. Yup, hal tersebut merupakan bagian dari transformasi baru Saturn. Ini artinya mungkin saja Saturnus ini masih memiliki kekuatan yang belum muncul di dalam ceritanya. Yup, jadi kita tinggal menunggu beberapa hari saja untuk mendapatkan spoiler dari One Piece chapter 1110 yang akan kemungkinan rilis di 2 hari ke depan. Kita akan melihat apakah Oda Sensei akan melanjutkan ceritanya di pulau ini atau akan beralih scene keluar pulau, yakni bisa saja ke kubu dari Kurohige maupun dari bajak laut Akagami di Pulau Elbaf. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di spoiler One Piece chapter 1110. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.